Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen praktikum IPA di SD UT. Untuk teman-teman yang saya cintai semua, halo, salam hangat dari saya. Saya ingin mengerjakan tugas praktikum IPA di SD pada modul 1 di KP3, yaitu pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup ya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Hilwatun Niswah dengan nomor induk mahasiswa 857855245. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan praktikum 3, yaitu mengenai pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Sebelum saya melakukan praktik, izinkan saya untuk menjelaskan apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan itu. Apakah di sini teman-teman ada yang sudah membaca modul atau mungkin sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Baik, kalau belum, saya akan menjelaskan berdasarkan modul dan artikel yang pernah saya baca, bahwa pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya ukuran atau volume suatu organisme secara kuantitatif. Ini bisa diukur dengan angka seperti tinggi badan, berat badan, ataupun jumlah. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, apa itu perkembangan? Oke, perkembangan menurut saya, menurut buku yang sudah pernah saya baca yaitu modul dan artikel yang pernah saya baca di internet, arti perkembangan itu adalah proses perubahan kualitatif yang terjadi pada organisme. Ini mencakup perubahan dalam struktur, fungsi, dan kemampuan perkembangan, tidak selalu diukur dengan angka dan bersifat irreversibel. Seperti itu ya teman-teman penjelasan dari saya tentang pertumbuhan dan perkembangan. Untuk praktikum yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kacang hijau. Untuk tujuan praktikum ini adalah mengamati pertumbuhan dan perkecambahan kacang hijau. Berikut ini adalah alat dan bahan yang akan saya gunakan yaitu berupa gelas berisi air, gelas plastik berisi air ya, dan satu gelas plastik kosong. Satu lagi ada kacang hijaunya sendiri yang sudah saya rendam dengan air sejak tadi pagi. Ini sudah sore hari, jadi sudah saya rendam setengah hari ya kurang lebih. Untuk yang selanjutnya ada sendok dan kapas, ada juga tisu untuk media tanamnya. Untuk yang terakhir adalah gunting untuk menggunting tisu. Bila diperlukan ya teman-teman, kalau tidak diperlukan tidak usah memakai gunting, tidak apa-apa, sesuai dengan kebutuhan kalian saja. Untuk selanjutnya, cara kerjanya yaitu kita adalah membuat media tanamnya dulu. Media tanamnya itu terbuat dari apa? Saya menggunakan kapas dan tisu seperti ini. Tisu dan kapas beberapa lembar ya teman-teman. Kita kerjakan cara kerjanya seperti ini. Kita tumpuk tisu beberapa secukupnya saja. Mungkin ada tiga lembar. 3 lembar seperti ini kita tidak usah potong, kita lipat 3 lipatan, lalu kita lipat lagi seperti ini. Oke? Setelah itu, taruh kapas di atasnya, lalu masukkan ke dalam botol ini ya guys, teman-teman. Seperti ini. Untuk kapasnya saya taruh di atas, agar tidak lembek sekali saat nanti diberi kacang hijau seperti ini ya. Ini untuk media tanamnya. Lalu, agar kita tidak usah setiap hari menyiram, tinggal mengamati saja, kita berikan kecukupan air di sini tapi jangan terlalu banyak ya, teman-teman. Seperti ini. Kita masukkan air ke sini ya. Kita ratakan. Kita bisa ratakan seperti ini. Dikira-kira saja selama penelitian biar kita tidak usah menyiram kembali, kita beri air secukupnya seperti ini ya kurang lebih. Jika dirasa nanti airnya kurang pada saat hari keberapa penelitian, kalian bisa menyesuaikan
dan menambahkan air di sini ya. Untuk selanjutnya kita langsung tanam kacang hijaunya pada media tanam ini ya, yang sudah direndam tadi seperti ini. Kita ambil beberapa biji. Saya menggunakan kurang lebih, ini saya hitung dulu ya, kurang lebih 7 biji ya teman-teman. Oke, kita tata, kita agak pisah-pisahkan agar nanti dia tidak, istilahnya tidak berdempetan ya teman-teman. Oke. Ini sudah saya beri sebanyak kurang lebih 7 biji ya. Seperti ini, teman-teman. Oke, setelah ini sudah saya masukkan ke dalam media tanamnya, kacang hijaunya. Kita tunggu sampai beberapa hari ke depan. Kita catat perkembangannya menggunakan catatan harian yang kita punya ya teman-teman. Ini adalah percobaan hari pertama penanaman kacang hijau. Jadi dia masih berupa biji dan belum tumbuh akar ya teman-teman. Kita lanjut mengamati pada hari kedua besok. Ini adalah perkembangan hari kedua. Kecambahnya sudah mulai tumbuh kecambah seperti ini. Ini pertumbuhannya sekitar, kalau diukur pakai penggaris, sekitar kurang lebih 1 cm ya teman-teman. Tapi belum terlalu terlihat ya. Ini saya taruh di tempat yang terang namun tidak di bawah sinar matahari langsung. Untuk pertumbuhan selanjutnya kita tunggu sampai beberapa hari dan kita besok amati lagi ya teman-teman. Baik teman-teman, inilah perkembangan dan pertumbuhan tanaman kacang hijau yang berubah menjadi kecambah di hari ketiga. Ini pertumbuhannya sangat pesat sekali ya teman-teman. Dia sudah tingginya sekitar berapa ya, 8 cm mungkin kurang lebih ya, karena ini saya tidak bawa penggaris. Ini bisa diamati dengan pengamatan langsung. Ini seperti ini ya pertumbuhannya. Mari kita amati besok hari keempat ya teman-teman. Baik, ini adalah perkembangan dan pertumbuhan biji kacang hijau pada hari ke-6. Jadi ini sudah tumbuh sekitar kurang lebih 20 cm ya teman-teman. Karena ini bisa dilihat dengan pengamatan langsung tanpa penggaris, kita bisa mengira-ira ini tumbuhnya berapa cm ya. Kurang lebih ini yang paling panjang adalah 20 cm. Jadi kesimpulan pada praktikum pengamatan pertumbuhan biji kecambah dan perkembangannya adalah yang pertama yaitu biji kacang hijau yang ditanam dan diletakkan di tempat terbuka, pertumbuhan dan perkembangannya baik sekali. Hal ini dibuktikan dengan adanya tunas kacang hijau yang tumbuh semakin tinggi serta adanya daun. Seperti itu ya teman-teman kesimpulannya. Saya berharap semoga video ini, video praktikum mengenai pertumbuhan dan perkembangan tanaman bisa menjadi motivasi untuk teman-teman dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua. Kurang dan lebihnya, baik dalam perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih kepada tutor yang sudah memberikan tugas berupa praktikum ini. Tugas ini sangat bermanfaat untuk pengetahuan saya agar saya bisa mengetahui lebih detail mengenai perkembangan dan pertumbuhan hewan dan tanaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.